Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang datang hadir ke tempat ini, bawa sukacita baru, bawa kedamaian dalam hidup kita. Boleh angkat tangannya, boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Allah kita. Boleh sapa dulu kiri dengan kanannya, bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Setiap kita yakin dan percaya, kita datang, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agung-agungkan Dia, karena Dia Raja di atas segala raja. Sebab Tuhan Yesus saja yang kita pandang, sebab Dia Sang Juru Selamat kita yang selalu menopang dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sungguh amat luar biasa kami rasakan pada hari ini Tuhan. Tuhan selalu tolong kami, Tuhan selalu berikan kami kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Kalau sampai hari ini kami bisa berdiri tegak, semua karena cinta anugerahnya Tuhan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mereka yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan urapi, Tuhan sertai, boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kurangan satu apapun, untuk sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau tinggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi ibadah kami pada sore hari ini, biar nama Tuhan saja yang kami muliakan, nama Tuhan saja yang kami tinggikan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
sembahmu dengan hatimu. Kini di hadapanmu memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sebab segala pujian ini hormat syukur kami Tuhan. Hidupku ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus.
Tuhan begitu baik atas kami. Kami naikkan sembah kami tahu betul siapa Allah yang kami sembah. Siapa Yesus yang kami agung-agungkan. Siapa Yesus yang kami tinggikan. Karena Yesus penuh kemuliaan bagi kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Selama-lamanya dalam hidup kami tetap Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Biar kami yang datang, kami pulang tidak lagi sama seperti kami datang ya Tuhan. Tapi kami bawa berkat-Nya Tuhan bagi hidup kami. Kami siap berapi-api memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji bersorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Biar sorga boleh gemetar melihat sorak-sorai anak-anak Tuhan pada sore hari ini. Memuliakan, memuji nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Setiap kita yang siap memuji Tuhan. Setiap kita yang siap bersorak bagi nama Yesus Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Kalau kebetulan kemarin saudara mungkin lihat kita pakai merah-merah. Kemarin kita merayakan Imlek. Saya mengucapkan gongsi pacai. Haleluya. Kita siap bersuka cita sore hari ini, amin. Senggol dulu kiri dengan kanannya, bilang sukacita dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita. Hey. Sambil kita bertepuk tangan, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Sama-sama katakan, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sebab berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Sebab karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama saya katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada dan meninggikan juga. Sebab berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, mustahil bagi orang percaya. Sebentar. Saya yakin dan percaya kalau sukacita Tuhan ada di tempat ini, kita gak cuma memuji Tuhan. Oke, kita yakin dan percaya sukacitanya luar biasa bagi nama Tuhan, amin. Amin, katakan amin. Yang bersukacita katakan wuuu. Sorakan haleluya. Berbahagialah. Sambil tangannya ke atas, boleh? Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab berbahagialah bagi orang yang percaya.
Tiada yang mustahil. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Masih siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Masih siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang memberi. Amin. Masih bergoyang bersama-sama. Come on. Hey. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan, come on. Tuhan memberikan, hey, untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama angkat jempolnya, come on. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Tunjuk kiri dengan kananmu, saudara. Firman-Nya digenap. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Musik boleh memuji Tuhan, come on. Hey. Sambil kita berjoget bersama sore hari ini, kita tinggi agungkan nama Tuhan. Come on. Hey. Siap lebih lagi, amin. Tuhan memberikan untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sambil tunjuk kiri dengan kanannya, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus, oh, Yesus ani, Yesus aita, sejang nigosu. Yesus, Yesus ani, Yesus aita, sejang nigosu, sejang nigosu, sejang nigosu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya suka cita Bapak Ibu Saudara rekan-rekan semuanya di tempat ini. Puji nama Tuhan. Senggol kiri dengan kanannya lagi, bilang dong, luar biasa dalam Tuhan. Masih mau memuji Tuhan, amin. Masih mau lebih lagi bagi nama Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan wuh, sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan.
Tetap dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan, di mana berkat firman Tuhan dapat menguatkan kita, mengajarkan kita, bahkan menegur kita. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Sungguh besar setiamu, sebab Kau nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Yesus Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan, kami agungkan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, sebab segalanya Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Segalanya
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatakan dengan hatimu sekali lagi saudara. Ku tinggikan, ini sembah kami ya Tuhan. Kami meninggikan Yesus. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Tuhan. Saya untuk setiap kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan beri untuk Tuhan Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Berikan sorak-sorai keluar dari hati, dari seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu mencintai kami. Kau begitu menyayangi kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuja dan menyembah Engkau. Bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi ekspresi yang keluar dari hati kami Tuhan. Karena kami sudah ditebus, karena kami sudah mengalami cinta-Mu yang luar biasa. Mari ambil waktu sejenak, ambil waktu 1 menit ini untuk naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melebihi segalanya. Cinta-Mu dahsyat, cinta-Mu luar biasa Tuhan. Thanks Jesus. Sore hari ini Tuhan bicaralah kepada setiap kami dengan bahasa yang paling mudah dimengerti untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya lebih dari sekedar khotbah yang bagus. Kami perlu pewahyuan dari surga. Kami perlu firman-Mu mengubah kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami. Kami perlu misi-Mu menjadi bagian dari hidup kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persilahkan Tuhan bekerja seleluasa mungkin dalam hati pikiran kami. Melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua saudara yang rindu firman Tuhan, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum duduk boleh kasih salam dulu, tos kiri kanan, ya, beri senyum, ya. Senyum kita itu penting saudara ya. Haleluya.
Puji Tuhan, sukacita sore hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara sekalian. Terima kasih untuk Pastor Supratman yang sudah mengundang sore hari ini, juga Pastor Esther dan seluruh tim New Life Community Church. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah mengantarkan kita dalam Praise and Worship yang begitu indah, begitu dalam. You guys are amazing. Haleluya. Nama saya Yosef Tandian. Saya, pekerjaan utama saya adalah seorang full time daddy tentunya ya. Saya suami dari satu orang istri dan papi dari satu orang putri usia 9 tahun. Kami tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Ya, itu pekerjaan full time saya saudara ya. Di sini ada yang suami part time. Ya. Teman-teman yang wanita kalau ada cowoknya yang rencana jadi suami part time jangan dikasih. Jangan dikasih menikahi ya. Dan juga full time daddy ya, itu pekerjaan full time. Selain itu saya juga berjemaat di GBI City Gate Kelapa Gading. Saya melayani Tuhan di sebuah movement yang namanya Arise Indonesia. Sebuah gerakan yang menghubungkan anak-anak muda khususnya Gen Z dan milenial kepada misi. To go where there is no gospel. Ya. Demikian perkenalan saya. Perkenalan jangan panjang-panjang ya saudara. Karena biasanya semakin panjang perkenalannya, semakin tidak meyakinkan pembicaranya. Oke, sore hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Whatever happened to me, ya, what happened to me advances the gospel. Apapun yang terjadi dalam hidup saya menyebabkan kemajuan Injil. Sama-sama katakan menyebabkan kemajuan Injil. Ya, saya ajak dulu kita semua baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki, saya baca ayat 12, saudara baca 13, kita baca sama-sama ayat 14, oke? Judulnya kesaksian Paulus dalam penjara, ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13 saudara. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin untuk firman Tuhan. Nah saudara, ini minggu sore ya. Biasa minggu sore itu adalah akhir dari weekend, betul? Orang berasa weekend itu biasanya sampai Sabtu sampai Minggu pagi. Begitu sampai Minggu sore, weekend sudah selesai. Biasanya ungkapan yang muncul adalah waktunya kembali ke Rea. Saudara suka ngomong gitu juga ya. Waktunya kembali ke realita gitu ya. Biasanya diucapkan dengan wajah muram dan punggungnya agak nunduk nih. Ya, weekend udah selesai. Waktunya kita back to reality. Seberapa pahit sih realita hidup kita gitu ya, pertanyaannya. Saudara, kita semua punya realita. Kita semua punya kenyataan yang harus kita hadapi, gitu ya. Tetapi realita yang seperti itu, kita besok ngantor lagi berhadapan dengan macet Jakarta, apalagi tugas-tugas ya, ada yang ketemu sama bos toksik, nggak ada ya di sini. Itu namanya realita situasi, saudara. Ya, jadi realita dalam hidup kita ini punya beberapa layer. Realita yang nggak semua orang sama, itu namanya realita situasi. Ya. Ada orang yang kerja 8 jam sehari, di akhir bulan gajinya 5 juta.
Tapi ada juga orang yang realitanya kerja 2 jam sehari, gajinya 5 juta juga. Itu realitas situasi. Kadang-kadang di realitas situasi ini kita bilang ke orang lain, ya lu sih enak. Keadaan lu kayak begitu, lu lebih beruntung dari gua gitu ya. Lalu kita membanding-bandingkan gitu lah. Hidup kita ada orang lain yang hidupnya lebih enak dari kita. Lu sih enak bisa pelayanan. Ya, lu gak mikirin lagi untuk kebutuhan ini dan ini. Lah gue gitu. Itu realitas situasi saudara. Tapi kita punya realita di level-level yang lebih dalam lagi. Ya. Kita punya realita yang kurang lebih mirip. Yaitu namanya realita fisik. Realita fisik kita kurang lebih mirip ya. Kalau kita misalnya contoh kalau kita 3 hari nggak mandi, badan kita akan menjadi wangi, amin. Enggak ya, otomatis jadi BAU. Itu realitas fisik. Kita nggak bisa avoid itu, ya. Kulit kita kalau nggak diurus gitu jadi kering, jadi keriput. Kita mengalami realitas fisik yang namanya aging dan segala macam. Semua manusia tidak bisa escape realita itu. Ya, ada realita gender, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki akan mengalami realitas yang kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Ada realitas yang lebih dalam lagi, namanya realita jiwa manusia. Ya. Dan ini sesuatu yang lebih lagi kita semua sama-sama alami. Realita jiwa manusia, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa terluka, kita bisa berharap. Ya. Semua kita mengalami ini. Ada satu realita yang paling dalam saudara, yaitu realita spirit, yang saya juga katakan sebagai realita identitas. Realita identitas manusia apa? Bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Saudara, ada satu realita yang terjadi dalam semua manusia. Yaitu realita bahwa semua orang menuju kepada kebinasaan. Hanya satu yang bisa mengubahkan kita. Yaitu jika kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Ketika kita mengalami Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, itu yang mengubah seluruh hidup kita. Dan saya mau kasih tahu satu hal saudara. Seringkali manusia fokus untuk mengubah realitas situasinya yang di atas, gitu ya. Benar? Kita kerja, kita lakukan segala sesuatu setiap hari, itu kita berusaha mengubah realitas situasi yang di atas. Tapi kalau kita mau mengubah realita yang di atas ini, caranya nggak bisa ditawar-tawar. Kita mesti mengalami perubahan di realitas yang paling dalam, yaitu realitas spirit atau realita identitas. Saudara, tidak ada di dunia ini satupun yang bisa mengubah realita identitas. Kalau kita lihat agama-agama lain, saudara, ya, ada yang berkata harus meditasi sampai mencapai kesempurnaan. Ya, dengan kekuatannya sendiri. Gitu. Pertanyaannya pada akhirnya yang meditasi sedemikian rupa itu bukan berubah realitas situasinya, tapi justru akhirnya sampai mati gitu ya. Ada lagi yang lain mengatakan bahwa manusia harus mengalami reinkarnasi. Seorang penulis Kristen namanya Philip Yancey berkata dalam bukunya What's So Amazing About Grace, dia katakan begini, saya bertanya pada seorang yang mengerti tentang reinkarnasi. Berapa lama orang harus dilahirkan kembali reinkarnasi supaya dia mengalami kesempurnaan atau identitas yang baru. Dan pendeta ini mengatakan seorang harus mengalami reinkarnasi kurang lebih 680.000 kali. Ya, kita bayangin aja gitu ya, kalau jadi manusia kita hidupnya gak benar-benar amat, terus mati kita jadi apa? Ya katakanlah kita jadi sapi gitu ya.
Jadi sapi kan perilakunya nggak bisa lebih benar gitu ya dari manusia. Kemudian kita lahir lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Realita kita nggak bakal berubah, saudara. Ya. Kemudian yang lain lagi berkata kita harus melakukan perbuatan baik dengan kekuatan kita sendiri atau melakukan Taurat. It will never change anything. Ya. Hanya dengan perjumpaan di dalam Yesus, itulah Injil yang sejati. Ketika Allah sendiri turun menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, dia menggantikan kita untuk menanggung dosa kita. Dan menjadikan kita ciptaan baru. Itulah Injil, saudara. Ya. Dan saudara, bukan hanya sekedar dia mati untuk kita di atas kayu salib. Tetapi dia mati sebagai kita. Amin. Amin. Apa artinya ini? Artinya semua realita dalam hidup kita itu semua sudah ditebus di atas kayu salib. Amin. Semua kenyataan-kenyataan dalam hidup kita itu semua sudah ditebus di atas kayu salib. Dan itu akan mengubah hidup kita secara signifikan. Itulah yang akan mengubah seluruh kenyataan dalam hidup kita. Lalu saya lihat banyak realita bahwa orang Kristen masih hidup ya kurang lebih sama lah dengan kebanyakan orang di luar sana. Mengeluhkan realitas situasi. Saudara, saya mau kasih tahu satu rahasia yang sangat penting. Kalau realita identitas saudara sudah diubah, maka realita situasi saudara akan berubah secara signifikan. Apakah saudara percayakan hal ini? Apakah saudara percayakan hal ini? Karena untuk terjadinya explosion di luar, kita perlu mengalami implosion. Nah, saudara kalau lihat ledakan gitu ya, kalau petasan kita ledakin petasan itu ledakannya terjadi di kulit, ya kan? Yang kertas yang bungkus itu tak pecah, explosionnya kecil. Kalau kita lihat granat juga ledakannya di kulit, cuma kulitnya tebal gitu ya. Waktu dia meledak, dar, lebih besar. Tapi ledakan terbesar adalah ledakan bom atom. Kalau bom atom itu meledak, itu ledakannya dari inti atomnya. Ledakan dari inti atom itu kekuatan explosionnya luar biasa, besar sekali. Kenapa? Karena ledakannya ada di inti. Demikian juga saudara, kalau kita mau mengalami hidup yang berubah, bertransformasi, dan berdampak, maka perlu terjadi satu explosion di inti kehidupan kita. Saya kasih tahu saudara, hidup saudara, realita kita gak akan berubah hanya sekedar kita dengar khotbah tiap minggu. Tapi kita perlu mengalami sendiri Injil di dalam hidup kita. Amin. Injil itu menyentuh inti kehidupan kita. And that's the true gospel. Hari ini firman Tuhan yang kita baca adalah sebuah tulisan Paulus yang ditulis dari dalam penjara di kota Roma. Teman-teman, itu gak main-main ya. Gak main-main saudara, penjara di kota Roma itu highest security. Itu lebih dari penjara-penjara kita sekarang. Itu benar-benar masuk dalam penjara itu Paulus kakinya dibelenggu dengan rantai. Ditempel ke tembok. Ya, tangannya juga dibelenggu. Kita akan banyak ketemu tulisan-tulisan Paulus yang dia katakan aku dibelenggu seperti ini. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Artinya apa? Ada sesuatu dari inti kehidupannya Paulus yang tidak terbelenggu oleh realitas situasi. Ya. Saudara, kita semua punya realita, kita semua punya situasi dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita menghadapi hari-hari kita, yang jadi pertanyaan kita apa sih? Masa depan saya kayak apa ya? Bener ya? Naik jabatan kapan ya? Kapan saya merit ya? Yang udah merit kapan saya punya anak ya? Gitu. Mau Imlek, gue dapat angpau berapa ya?
tahun naga nih ada apa ya? Ada kejutan apa ya di tahun naga nih? Gitu. Ya itu hampir semua orang ngomong seperti itu. Tapi kita sebagai orang Kristen, apakah kita mengatakan seperti yang Paulus katakan? Begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Biar kamu tahu aja nih, kata Paulus, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita menyebabkan kemajuan Injil? Apakah segala yang kita alami tiap hari berkontribusi sehingga Injil makin diberitakan? Come on, we are Christian. We are Christ disciples. Dan pertanyaan ini harus terngiang-ngiang. Apakah sesuatu yang saya alami itu menyebabkan kemajuan Injil? Amin. Boleh next slide. Ya, setiap hari kita mengalami berbagai pengalaman. Bagaimana kita memproses pengalaman yang terjadi pada kita, di dalam diri kita, sehingga yang keluar melalui hidup kita berdampak positif bagi kemajuan pekerjaan Injil. Itu pasti jadi pertanyaan, saudara. Ya, dengan realitas situasi yang berbeda-beda. Mungkin kita mengalami situasi yang gak enak hari-hari ini, saudara. Sementara kita lihat ada saudara-saudara kita seiman yang lain sedang mengalami hari-hari yang baik gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, bahwa apapun yang kita alami itu sangat tergantung pada apa yang ada dalam diri kita. Ada orang yang ngolah sampah, kalau saudara lihat orang ngolah sampah di Bantar Gebang gitu ya. Mereka tuh tinggal di tumpukan sampah, saudara. Ya. Kemudian mereka bawa sampah itu ke pabrik pengolahan sampah. Nah, pabrik pengolahan sampah itu punya alat yang canggih. Sehingga dari situ sebagian sampah itu diolah loh. Jadi apa? Jadi biji plastik, jadi bahan baku. Sebagian lagi diolah jadi apa? Jadi bahan mentah yang lain. Kalau pabrik pengolahan sampahnya punya alat yang canggih, itu akan menghasilkan dari sampah sekalipun, itu bisa diolah jadi sumber uang. Gitu ya. Nah beda kalau pabrik pengolahan sampah terus mesinnya rusak gitu. Masuk sampah ya keluar bisa jadi sampah juga gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tahu ada pabrik mesin penghancur kertas nih. Kita masukin dokumen-dokumen berharga ke situ, kita masukin sertifikat rumah ke situ, keluar jadi apa? Jadi sampah. Jadi persoalannya tergantung situasi yang dimasukkan ke situ atau tergantung pada mesin pengolahnya. Ya. Situasi yang terjadi di sekitar kita tuh kayak gitu. Mau sampah yang masuk, mau bahan baku, tergantung pada mesin yang ngolah. Nah kita ini siapa sih, saudara? Kita mengalami apa dalam hidup kita? Sehingga kita tuh bisa mengolah situasi yang terjadi di sekitar kita menjadi satu yang baik. Dan menyebabkan kemajuan Injil. Gitu ya. Menyebabkan pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Memang gak gampang kita ngelihat segala macam kejadian yang kita alami tiap hari. Ada yang enak, ada yang gak enak. Tapi bukan soal itu, saudara. Ya. Kita gak bisa bandingin sama orang lain. Oh, orang lain punya privilege, hidupnya jadi lebih baik. Dia bisa melayani, dia bisa beri hidupnya buat Tuhan gitu ya. Oh, dia bisa parentingnya bagus. Karena ada ini, ada itu. Semua benar-benar tergantung pada bagaimana Injil mengubah kita terlebih dahulu. Nah saudara, lebih lagi sebagai orang Kristen, keselamatan jiwa-jiwa itu memang bagian Roh Kudus. Tetapi mengusahakan kemajuan pekabaran Injil adalah bagian dan tanggung jawab kita. Amin.
Ada perbedaan saudara dalam surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi dan surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Ya. Jemaat Filipi ini jemaat yang seperti apa? Kota Filipi ini ada di wilayah yang namanya Makedonia. Makedonia ini ada di tengah-tengah daratan, benua gitu ya. Akses ke sana cukup sulit. Di Makedonia ini jemaatnya relatif miskin, mereka tidak kaya, mereka pedagang biasa, orang-orang biasa, bahkan sebagian adalah golongan budak. Beda dengan jemaat Korintus. Korintus ini adalah kota pelabuhan, kota yang kaya gitu ya, mereka tidak punya masalah dengan akses. Tetapi ada dua karakteristik yang berbeda nih. Kalau teman-teman, saudara, Bapak Ibu nanti melihat di 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, kita akan bisa melihat perbedaannya. Jemaat Filipi, mereka adalah jemaat yang miskin, kemudian mengalami penganiayaan. Ya, kita tahu Rasul Paulus juga pernah dipenjara di Filipi. Ya. Waktu Rasul Paulus dipenjara, benar-benar dibelenggu, Paulus dan Silas, dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, singkat cerita penjaranya roboh gitu ya. Terus kepala penjaranya bertobat. Itu terjadi di Filipi, saudara. Orang-orang Filipi ini walaupun miskin secara harta, walaupun realita mereka kelihatannya kayak gak beruntung gitu ya. Tetapi mereka tuh punya hati yang sangat baik. Waktu Paulus mengumpulkan sumbangan untuk jemaat di Yerusalem yang kelaparan, yang pertama merespon dan melakukan sesuatu bukan jemaat yang kaya seperti Korintus. Tetapi justru yang pertama merespon adalah jemaat Filipi. Jemaat Filipi, mereka kumpulkan bantuan. Bahkan mereka ini ikut dalam pelayanannya Paulus. Ya. Ini jemaat Filipi. Surat-surat Paulus yang ditulis kepada jemaat Filipi menguatkan, encourage mereka. Ya. Encourage mereka dan menyemangati. Rasul Paulus bilang, walaupun aku dalam penjara, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, realita yang kualami ini justru membuat Injil makin diberitakan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, ini orang-orang Filipi, telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus punya hak untuk enggak bersuka cita gitu ya, untuk merasa takut. Tapi dia tahu sama siapa dia ngomong. Dia ngomong sama orang-orang Filipi. Yang walaupun mereka juga mengalami penderitaan, tapi hatinya benar-benar berkobar buat Tuhan. Kalau ngomong sama jemaat Korintus, saudara bisa lihat. Suratnya Paulus pada orang Korintus. Lihat kata-katanya. Aku menegur kamu dengan keras. Karena adanya kemabukan, pesta pora, perpecahan di antara kamu. Walaupun apa? Jemaat ini kaya. Realitanya kelihatannya lebih beruntung. Ya. But always the problem is the heart. And so often in our life, the heart of the problem is the problem of heart. Paulus susah banget kalau ngomong soal misi, soal pengumpulan donasi gitu ya. Soal hal-hal seperti itu sama jemaat Korintus. Susah. Susah. Sampai, sudah tahu, sampai di Korintus itu, Paulus itu untuk membiayai pelayanannya dia harus kerja jadi tukang tenda. Karena susah ngomong soal ini sama jemaat Korintus. Mungkin yang mereka pikirin cuma cuan ya. Mereka enggak menyadari gitu loh, ada Injil yang sudah mengubah kehidupan mereka. Jadi kayaknya jemaat Korintus ini kayak nggak punya hutang sama Injil, nggak punya hutang pada sesuatu yang sudah mengubah hidup mereka. Bagi mereka Injil diberitakan boleh, yang enggak juga nggak apa-apa.
most of them, nggak semua gitu ya. Ini karakteristik jemaat. Tapi kalau jemaat Filipi sangat concern gitu sama pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana saudara, bagaimana hidup kita bisa menyebabkan kemajuan Injil? Nah, saya catat ada 3 hal di sini. Yang pertama saya katakan niatkan, be intentional. Seperti Rasul Paulus yang meniatkan dan mengarahkan hidupnya sebagai pemberita Injil. Ya. Saudara, kalimat pertama yang tadi kita baca, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. This is my purpose. This is my life purpose, kata Rasul Paulus. Yaitu situasi yang dia alami. Beritakan Injil, di penjara, mengalami hal-hal yang tidak enak, dianiaya, karam kapal. Sounds unpopular, right? Kedengarannya gak populer ya. Tapi kata Rasul Paulus, I'm not the victim of it all. I'm not the victim of it all. Saya ini bukan korban dari situasi. Saya ini ada dalam situasi ini karena memang saya memilih. Halo, saudara. Ada yang merasa kita korban dari situasi? Paulus berkata, I'm not the victim of the situation. I intend. Saya berniat untuk hidup bagi Injil. Saudara, kalau kita mau bangun rumah gitu ya. Kita mau bangun rumah. Pasti sebelum kita bangun, yang kita bikin apanya dulu? Blueprint. Iya kan? Desain. Dan waktu kita desain, kita udah taruh niat kita. Bener gak? Rumah itu mau jadi apa? Kalau rumah itu mau jadi rumah yang bagus, yang besar, pasti kita akan mendesain seperti itu. Kemudian setelah kita desain, pasti kita akan cari tukang terbaik. Dan kita akan allocate our budget ke sana. Betul ya? Kemudian kita akan cari bahan-bahan terbaik. Action mengikuti intention. Yang pertama niatnya dulu. Kita mau bikin rumah seperti apa? Lah kalau rumahnya dibangun tapi diniatkannya jadi gudang, maka sebagus apapun desainnya, begitu jadi gitu ya. Atau kita nggak punya niat apa-apa di awal. Kita sekedar bangun aja gitu. Kita nggak tahu purpose kita ngebangun tuh apa. Purpose kita kerja itu apa? Ya, purpose kita berumah tangga itu apa? Purpose kita jadi orang Kristen ikut Yesus itu apa? Kita nggak tahu. Atau salah niat gitu ya. Kita bangun rumah, lalu rumahnya bagus. Tapi terus kita niatkan rumah itu jadi gudang. Maka kira-kira apa yang bakal ditaruh di dalam rumah itu? Ya pasti kita akan taruh barang-barang bekas, bener gak? Sekalipun rumahnya bagus, kita taruh barang bekas, kita timbun barang-barang yang gak kepake gitu ya. Jam rusak, kita taruh macam-macam di sana gitu ya. Skateboard rusak, kita taruh segala perabotan-perabotan lama, kita timbun. Akhirnya rumah itu tidak menjadi seperti yang diperuntukannya. So saudara, untuk hidup kita menyebabkan kemajuan Injil, yang pertama kita harus punya niat. Hidup kita ini mau ditujukan buat apa? Kenapa banyak orang Kristen sudah menjadi Kristen, sudah ditebus, tetapi sulit sekali mengampuni? Kenapa hatinya isinya kepahitan? Kenapa dia terus-menerus terluka gitu ya? Ya karena rumah ini tidak diniatkan untuk menaruh barang-barang yang baik. Jadi yang dia taruh adalah sakit hati di sana. Yang dia taruh adalah omongan orang yang menyakitkan.
Bahkan yang dia taruh adalah kekhawatiran di sana. Kalau kita niatkan hidup kita untuk menjadi seorang yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada dunia kita, maka pasti nanti actionnya ngikutin, saudara. Amin. Desainlah hidup kita sebaik mungkin supaya actionnya mengikuti. Ya, yang kedua saya katakan, kuatkan. Ya, sama-sama bilang kuatkan. Tumbuh makin kuat dalam menjalani hidup, sehingga kita tidak menjalani hidup dengan kecewa, khawatir, minder, dan lain-lain atas semua yang terjadi. Ya. Lagi kalimat yang tadi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, mungkin ada saat di mana kita awal-awal menjadi Kristen gitu ya, atau pertama kali mengikut Kristus, sulit sekali bagi kita untuk bisa mengampuni misalnya. Ya. Kemudian waktu kita diperlakukan tidak adil, kita mulai belajar mengampuni. Kita mulai belajar merelakan. Kita mulai belajar melepaskan. Lalu kita kesaksian di gereja. Apa kesaksian di minggu ini? Ya, saya disakiti. Gitu ya. Saya disakiti. Tapi saya belajar mengampuni orang itu. Bagus gak saudara? Bagus gak? Bagus. Harus. Bagus. Tapi bayangin, 5 tahun dari sekarang, ada komsel lagi seperti itu. Orang ini diminta lagi kesaksian. Apa kesaksianmu minggu ini? Dia nyanyi lagu yang sama, saudara. Dia kesaksiannya gini lagi. Ya, minggu ini saya dikecewakan lagi. Rasanya sakit. Rasanya sakit. Tapi saya belajar mengampuni. Bagus gak? Kita udah mulai mikir ya. Udah 5 tahun kok kesaksian sama lagi gitu. 5 tahun kemudian berarti udah 10 tahun nih ikut Tuhan. Diminta kesaksian lagi. Kesaksiannya modelannya sama lagi gitu. Ya, sakit, disakiti, terus mengampuni itu hal yang bagus tentunya. Tapi kalau lama-kelamaan kita ngalaminnya begitu terus, di level belajar mengampuni terus, ya, maka itu sebenarnya merupakan tanda kita nggak bertumbuh jadi lebih kuat, saudara. Ya, jadi Kristen juga kita perlu tumbuh semakin kuat, menjalani hidup yang semakin tangguh, saudara. Awal-awal temanya adalah dikecewakan, mengampuni. Semakin kuat kita mengikut Tuhan, semakin berjalan mengikut Tuhan. Ya bukan berarti kita kebal ya, tapi kita jadi makin tangguh. Mindset kita bertumbuh. Mindset kita tumbuh. Ya. Bahwa penderitaan dalam mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Dan tidak akan terus membuat kita menangis. Amin. Tetapi itu mendewasakan kita. Menguatkan kehidupan kita. Ya Tuhan mengasihi kita, membangun hidup kita, mendewasakan kita. Memang caranya enggak dengan love bombing, saudara. Betul ya? Enggak dimanjain terus. Tapi Tuhan kasih kita situasi demi situasi yang akan membangun kita. Menguatkan kita. Sehingga makin lama kita menjadi orang Kristen yang makin tangguh. Terhadap tekanan, terhadap masalah. Bahkan terhadap ketidakpastian dalam hidup kita. Ya. Awal bertobat, ikut Yesus. Di pekerjaan ditekan sama atasan. Kita nangis, saudara. Nangis, aduh gak kuat dan segala macam. Kita bimbang, kita galau gitu ya.
Disuruh lakukan yang enggak, lakukan apa enggak, kita galau. Awal-awal begitu. Tapi saudara, kita harus tumbuh. Sehingga waktu-waktu ke depan kita tidak galau lagi. Kita jadi makin tangguh. Ya. Dalam segala hal, dalam hubungan, kita harus jadi makin tangguh, makin sehat dalam bangun hubungan. Jadi perlu ada tindakan untuk menguatkan. Sampai mindset kita berubah, saudara. Dari mindset korban, the victim mentality, menjadi the winner mentality. Ketika kita makin kuat, makin tangguh, Injil itu akan makin diberitakan melalui hidup kita. Amin? Iya, saudara. Dan ada satu modal untuk kita kuat dalam hidup ini, yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Kita beda karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Apa rasanya ada Roh Kudus dalam diri kita, saudara? Ya. Kekuatan kita tumbuh bukan karena kitanya makin hebat, bukan gitu juga, gitu ya. Tapi karena makin lama kita makin bergantung sama Roh Kudus. Dan porsi kita untuk mengandalkan diri kita sendiri itu makin berkurang. Sampai kuasa Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita makin kuat, Injil makin diberitakan. Dan yang ketiga saya katakan seperti ini. Fokuskan, sama-sama bilang fokuskan. Selalu fokus dan taat melakukan bagian kita. Dan bukan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Di bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus katakan seperti ini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi Paulus bilang gini, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. It's not problem what others are doing. Mungkin orang-orang lain di kantormu naik jabatan dengan cara-cara yang benar-benar tidak bermoral. Iya kan? Tetapi kamu fokus pada what I'm doing in my life. Fokus sama perjalanan iman kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, gitu ya. Rasul Paulus mungkin dari dalam penjara melihat, kok mereka yang beritakan Kristus dengan maksud palsu, mereka hidupnya baik-baik aja. Tapi Rasul Paulus bilang gini, ya udah nggak apa-apa, yang penting Kristus diberitakan. Bagiku, aku sendiri, aku akan tetap bersuka cita. That's my state of mind. Itu pernyataan hidupku, gitu ya. Nah, jadi orang Kristen, yang terpenting kan kita, bagaimana cara kita fokus dalam kehidupan kita, kemajuan kita, apa yang kita mau lakukan. Seringkali karir kita nggak maju-maju bukan karena orang lain lebih enak situasinya loh. Tapi karena kita terpenjara dalam mindset yang salah, gitu ya. Karena kitanya nggak mau berubah. Kitanya masih mau pakai cara-cara lama misalnya. Ya. Atau kitanya nggak mau maju. Kita nggak mau cari tahu. Banyak faktor seperti itu. Nah, saudara, saya mau cerita satu hal ya. Saya kan suka bantuin sekolah-sekolah Kristen. Ya. Saudara tahu realitas sekolah Kristen di Jabodetabek khususnya? Kalau sekolah Kristen bayarannya nggak mahal, nggak bertahan. Betul? Sekolah Kristen di Jabodetabek yang bertahan itu biasanya bayarannya mahal. Atau dia punya yayasan besar gitu ya yang support. Nah, ada sekolah-sekolah Kristen yang kesulitan keuangan. Lalu saya bantu gitu ya. Saya training mereka, saya undang trainer.
Bagaimana supaya meningkatkan jumlah siswa di sana. Saya bantu mereka untuk menjadi sekolah Kristen ramah anak, the child friendly school. Karena kedepannya nanti sekolah-sekolah itu perlu punya sertifikat ramah anak. Ini sekaligus menjadi cara untuk sekolah Kristen narik murid, gitu ya. Jadi di dalam program sekolah Kristen ramah anak itu, salah satu yang dilatih adalah kalian kalau bikin sesuatu, mesti ada manajemen risikonya, gitu ya. Disiplinnya diubah dari corporal punishment, dulu kan suka hukum anak gitu ya, kalau nggak kerjain PR distrap di depan umum misalnya, tangannya mana tangannya gitu ya, dipukul pakai penggaris, itu cara-cara zaman dulu lah. Gitu. Nah sekarang udah nggak boleh tuh, ya. Udah di training seperti itu. Ya. Saya berusaha mau bantu sekolah ini, bahkan karena sekolah ini komitmen untuk jadi sekolah Kristen ramah anak, udah pasang pelang, pasang banner segala macem. Itu ada donatur yang udah mau bantu. Orang tua murid yang tidak semuanya Kristen gitu ya, mulai support nih, pelan-pelan mulai support. Ya. Visi sekolah ini adalah untuk memberitakan Injil, menjadikan anak-anak karakter Kristus dan segala macam yang seperti itu, gitu ya. Walaupun ada orang tua murid yang tidak Kristen, tapi mereka mulai support karena mulai kelihatan pertumbuhannya. Sampai suatu ketika seorang guru senior tiba-tiba bikin sidak di upacara bendera. Dia bikin sidak kutu. Dia bilang anak kelas 5 ada yang kutuan. Langsung guru-guru dikerahkan untuk cari anak-anak yang kutuan. Dapat, dibawa maju ke depan 2 orang, saudara. Ya. Anak itu ketawa-ketawa aja sih. Dicariin kutunya di depan gitu ya. Terus ya ini ya dikeramas ya, diperbaiki ya gitu, dipulangin lagi. 2 hari setelah itu ada orang tua yang ini non-Kristen gitu ya. Lapor ke saya. Dia bilang, Pak, bukankah ini wujud dari bullying? Kita mau berantas bullying di sekolah itu. Kita ajarin anak-anaknya untuk gak bully temennya. Tapi yang melakukan adalah gurunya sendiri. Gimana? Akhirnya reaksinya keras dari orang tua. Termasuk yang non-Kristen ini. Artinya saya mau bilang begini, saudara. Sekolah ini selama mereka komitmen untuk melakukan hal yang benar, banyak loh yang mau bantu mereka. Itu perubahan lagi terjadi. Ada donatur yang mau donasi buat guru-guru mereka. Bahkan sudah pernah ada yang donasi multimedia untuk sekolah ini. Selama mereka melakukan yang benar. Tapi ketika perilaku yang gak benar itu munculnya dari diri mereka sendiri, ya udah gitu ya. Saya mau bilang apa? Akhirnya dicederai kan. Gak jadi contoh, gak jadi berkat. Nah saudara, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan, ya, kita mau Injil diberitakan melalui hidup kita. Kita mesti meniatkan hidup kita, memberitakan Injil. Kita mesti menguatkan hidup kita dan fokus melakukan perbaikan. Ya. Next slide. Next lagi. Next slide. Nah ini yang terpenting. Syaratnya apa? Sebelum kemajuan Injil terjadi melalui hidup kita, ini yang terpenting. Hidup kitanya mesti berpadanan dengan Injil. Hiduplah berpadanan dengan Injil. Alignment before assignment. Jika hidup kita selaras dengan Injil, akan lebih mudah bagi dunia untuk melihat karya Kristus dalam kita dan merasakannya melalui kita. Amin, saudara?
Kita susah menyatakan Injil bagi dunia karena seringkali persoalannya ini, kitanya sendiri nggak lagi hidup berpadanan dengan Injil. Ya. Apa tandanya? Bagaimana mengenali bahwa kita sedang hidup selaras dengan Injil? Next slide. Ya. Yang pertama, perlu ada yang namanya mindset shift dalam diri kita. Ada perubahan pola pikir dalam diri kita. Ya. Filipi 1 tadi ayat 27-28 dikatakan begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya. Saudara, seorang teman saya yang adalah konsultan bisnis, dia baru-baru ini menerima seorang klien. Ya. Kliennya ini adalah seorang accounting di sebuah perusahaan dan biasa ngurus pajak. Suatu ketika oleh bosnya dia diminta untuk pergi ke kantor pajak, beresin masalah pajak dengan bawa amplop buat orang kantor pajak. Saudara tahu kan masalahnya kan? Amplop ini untuk nyuap pegawai kantor pajak supaya dimanipulasi tuh laporan keuangan, supaya perusahaannya nggak bayar pajak ini. Nah, kalau saudara ada di posisi dia, kira-kira apa yang akan dilakukan? Pikiran kita berkata apa? Ya, saya mau bilang saudara, integritas anak-anak Tuhan nih, khususnya anak-anak muda. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda ya, gitu. Mungkin kalian ada di karir gitu, di posisi yang tidak mudah. Kalian ada bawahan dari orang lain. Mungkin kalian sedang meniti karir. Coba saudara pikirin gitu ya. Kita bertahun-tahun sekolah, kita bangun integritas kita. Kita diajarin jadi orang yang jujur. Kita diajarin jadi orang yang benar. Kita gereja dari sekolah minggu, naik ke remaja, naik ke youth, naik ke dewasa muda. Diajarin untuk apa? Jadi orang yang benar. Jadi orang yang bersih. Begitu masuk kantor hilang tuh semua tuh. Teman saya bilang gini, ya udah ditolak aja. Kok ditolak Pak? Kalau saya dipecat gimana? Ya teman saya yang konsultan bilang, ya paling dipecat. Apa artinya dipecat? Saudara? Nanti kalau saya nggak bisa bayar sekolah anak saya, nggak bisa bayar cicilan rumah, gimana? Teman saya ini anak Tuhan. Dia bilang kayak gini, saudara. Sekolah anak kamu, makan keluarga kamu, cicilan-cicilan kamu. Kalau kamu bertindak benar, itu bukan masalah kamu. Itu masalahnya Tuhan. Amin. Kenapa kamu mau ambil alih masalahnya Tuhan? Kalau kamu dipecat karena kamu lakukan yang benar, ya berdoa minta Tuhan. Tuhan yang harus selesaikan masalah itu. Beda persoalannya kalau kamu bawa itu amplop ke petugas pajak, jadi kebiasaan, kamu kasih makan anak kamu dengan uang hasil korupsi. That's your real problem. Iya kan? Ini mindset yang beda loh dengan orang dunia loh. Bagi mereka itu tanda kebinasaan, binasa karir lo bro. Tapi bagi kita itu tanda keselamatan. Saudara, Daud bilang gini ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jangan main-main loh ngomong soal lembah kekelaman. Lembah kekelaman tuh benar-benar gelap, gak bisa lihat hari di depan tuh ada apa gitu ya.
lewat lembah kekelaman itu berhadapan dengan lembah yang isinya mungkin perampok atau binatang buas. Tapi Daud bilang, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, bisa nggak kita menjalani hidup dengan mindset yang seperti ini? Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, ada Tuhan yang bersamaku. Dan kalau aku memilih untuk bertindak benar, semua masalahku biar Tuhan yang atasi. Dan dalam hidup saya banyak sekali momen, saudara. Saya bisa saksikan ikut Tuhan itu no regret, tidak ada penyesalan. Amin. Tidak ada penyesalan. Suatu ketika saya ditawarin jadi marketing manager, saudara. Di sebuah pabrik minyak besar. Setelah ngobrol-ngobrol, pada akhirnya dibilang kayak gini, Yosef, ada satu hal lagi. Kamu kan melayani Tuhan nih, pelayanan di gereja nih. Kalau kamu jadi marketing di sini, ya kamu mesti ya open lah, bawa tamu ke panti pijat, ya gitu, entertain lah. Ya kamu pikirin lah. Saudara tahu jawaban saya? Ya saya tinggalin, gak mau. Duitnya gede duitnya. Gitu. Tapi apakah setelah saya tolak itu, ya untuk beberapa waktu saya gak kerja, saudara, susah cari kerja lagi. Tapi kalau dilihat dalam jangka panjang sampai hari ini, I never even once regret that decision. Ikut Tuhan itu ada pembelokan, ada perubahan, ada penundaan. Tapi tidak akan ada penyesalan. Amin. So have that kind of mindset. Hidup berpadanan dengan Injil. Yang kedua, ada namanya the pursuit shift. Dulu giat mengejar semua yang sementara. Sekarang gigih mengejar hadirat Allah dan hal-hal bernilai kekal. Waktu mindsetnya udah berubah, pengejarannya jadi berubah. Saya nggak bilang karir perlu ditinggalin, karir boleh ada, ya, uang boleh ada, kekayaan boleh ada, promosi boleh ada, semua itu boleh ada, tapi tidak lagi jadi pengejaran utama kita. Karena yang kita kejar, satu-satu yang kita kejar dalam hidup ini adalah keintiman bersama dengan Tuhan. Sesimpel itu, iya memang sesimpel itu, saudara. Saya udah coba kejar yang ribet-ribet juga udah, saudara. Ya. Tapi sesimpel itu. Setiap hari kejar hadirat Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Jangan sampai karena pekerjaan kita tinggalin waktu-waktu sama Tuhan. Karena apa? Gini, saudara. Semua yang ada dalam dunia ini, makanan, minuman, pakaian, itu semua cukup ada aja. Jangan dikejar. Karena apa? Karena semua itu memang diciptakan untuk binasa. Kalau semata-mata itu yang kita kejar, maka at the end of the day, ya, pada akhir hari, kita nih hidupnya jadi ngerasa gak berarti. Setelah kita dapat semua itu, kita akan sadar, it's all for nothing gitu. Kadang-kadang yang semua itu sudah kita kejar dengan, ya tadi, dengan bohong, dengan korupsi, dengan segala macam itu. Tapi akhirnya nggak memberikan apa-apa dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengejar hadirat Tuhan, kita mengejar misinya Tuhan dalam hidup kita, termasuk untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saudara. Itulah yang ada dalam hatinya Tuhan. Saya berseru pada generasi ini. Ayo doakan jiwa-jiwa. Ayo pikirkan jiwa-jiwa. Ayo layani jiwa-jiwa, saudara. Karena itu yang ada dalam hatinya Tuhan. Kalau kita pikirin itu, percayalah, karir, keuangan, keluarga, everything will go in place. Ya, semua akan ada pada tempatnya. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Dan yang terakhir, bagaimana mengenali bahwa kita sedang hidup selaras dengan Injil. The choices shift.
bebas menentukan pilihan, namun mampu memilih dalam kerangka penebusan. Saudara, ini juga apa yang Yesus Allah kita lakukan gitu ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan begini. 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, sebagai manusia kita punya pilihan untuk menentukan situasi kita. Bebas. Mau saudara isi bensin mobil saudara gitu ya, mau saudara isi Coca-Cola kayak terserah gitu. Ya kan? Dilarang enggak? Pastor Supratman larang enggak? Pastor, saya mau isi bensin mobil Coca-Cola ya, dilarang enggak? Ya enggak, mobil-mobilmu ya terserah aja gitu ya. Kita bebas aja gitu dengan hidup kita. Tapi kalau kita adalah orang yang sudah ditebus, dan kita punya juru selamat, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, maka mari kita juga hidup seperti itu. Saudara, biasanya saya sering dengar gitu ya, anak-anak muda pengen healing kalau weekend, bener ya? Kayak long weekend kemarin gitu ya, pengen healing. Saya juga biasa kalau ini, pengennya healing gitu ya. Tapi biasa kalau kita bawa keluarga, jadinya bukan healing, betul? Iya kan? Kita punya pikiran idealis nih, kalau pergi jalan-jalan idealnya apa? Kita membayangkan, wah momennya semuanya smooth gitu ya. Kita mau makan di mana semuanya ngikut, ayo gitu kan. Nggak ada yang, udah di sini aja, nggak ada yang rese gitu. Kita pengennya kayak gitu tuh. Tapi ketika kita bawa keluarga, isinya drama, bener gak? Pergi jalan-jalan kita, saya sering banget tuh kayak gitu tuh. Kalau pergi jalan-jalan, saya pengen ajak papa gitu ya, pengen ajak keluarga besar. Itu benar-benar kita tuh harus menurunkan ego, betul ya? Jadi kita bukan sebebas-bebasnya. Kadang-kadang kita gak mau ribet kayak gini dalam hidup ini. Ya. Kita bisa pilih untuk sebebas-bebasnya. Tapi saya mikir, saudara, kalau saya mau keluarga saya juga diberkati oleh Tuhan, kalau saya mau keluarga saya juga kenal Tuhan, kalau saya mau orang-orang senior di keluarga saya, papa saya gitu ya, ada popo, ada tante, semua juga diberkati Tuhan, maka saya bisa memilih. Liburan saya tidak sebebas-bebasnya, tapi saya pilih untuk bisa punya family time dengan mereka. Amin. Nah, generasi ini kalian punya pilihan, tetapi kalian mampu, kita semua mampu memilih dalam rangka penebusan. Ya, melayani jiwa-jiwa itu bukan hal yang enak, saudara. Waktu-waktu jalan-jalan kita, waktu-waktu kita untuk cari cuan tambahan, ya, mungkin itu akan kita korbankan. Tetapi dalam kerangka penebusan kita bisa memilih itu. Nah, saudara, pada akhirnya kita semua punya realita dalam hidup ini. Ya, kita semua punya situasi. Tetapi apa yang kita tanya dalam hidup kita? Bahkan resolusi kita di awal tahun ini. Coba dari semua list resolusi kita, biasanya kita pengen rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru, pacar baru. Ya. Berapa banyak yang kita dedicate buat Tuhan? Misalnya, Tuhan, tahun ini aku mau bayarin dong sekolah 10 anak di desa. Pernah gak kepikiran seperti itu? 10 anak di desa sekolah, satu orang cuma 50.000 bayarannya. Ya.
10 orang anak 500.000 sebulan. Itu sama dengan makan siang kita mungkin seminggu. Gak berat gitu ya. Tapi mari melalui hidup kita Injil bisa diberitakan. Selalu tanyakan, am I advancing the gospel? Apakah hidupku sedang menyebabkan kemajuan Injil? Apakah dalam semua realitaku aku menggambarkan mindsetnya Kristus, cara berpikir Kristus? Apakah aku sedang mengejar dan mengerjakan hal-hal yang kekal melalui hidupku? Dan apakah walaupun aku punya banyak pilihan, tapi aku tetap memilih untuk melakukan yang benar dan untuk memuliakan nama Tuhan? Mari kita tutup dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada yang datang dengan kekhawatiran akan hari esok. Aduh, di pekerjaan lagi alami hal yang susah nih. Aduh, saya lagi punya masalah dalam hubungan nih. Tapi percayalah, Tuhan itu setia. Tuhan itu sempurna dalam segala jalannya. Dan Dia sanggup untuk memelihara hidup kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini menggenapi rencananya yang sempurna. Bukan sekedar rencana dan impian kita, tetapi rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, amin, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Tuhan, Kau bersama, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sore hari ini Tuhan, dari mimbar ini hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mari jadikan kami anak-anak-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, dalam studi, dalam apapun yang kami lakukan, dalam pelayanan kami. Biarlah dalam semua itu nama Tuhan dimuliakan. Jadikan kami generasi yang berani memberikan hidup kami buat Tuhan.
Kami percaya kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mengalahkan semua kekhawatiran, mengalahkan semua keterbatasan, bahkan mengalahkan semua yang dunia katakan. Kami percaya di dalam Tuhan kami perkasa dan lebih dari pemenang. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hari-hari ke depan. Dimanapun kami ditempatkan, kemanapun kami pergi, di situ mujizat Tuhan pasti terjadi. Di situ nama Tuhan dimuliakan, di situ Injil diberitakan, dan di situ banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan imanmu saudara, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah tepuk tangan kemenangan kami Tuhan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati pada hambanya Pastor Yosef, dibuat maju, dibuat semakin luar biasa oleh Tuhan untuk pelayanannya ke depannya. Tuhan pimpin sertai selalu menjadi berkat bagi banyak orang serta bagi bangsa-bangsa yang ke depannya akan menjadi murid Yesus pastinya, amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman? Ya. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in Your name. Oh, 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 yeah. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph. Oke, puji nama Tuhan. Berikut pengumuman yang bisa Bapak Ibu Saudara catat mungkin ya, dapat diterima di Church Update minggu ini. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas segala sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sadar betul Tuhan, kalau Tuhan sudah baik bagi kami, kami juga mau balas dengan apa yang bisa kami beri Tuhan. Tapi bukan dengan nominal, bukan dengan berapa rupiah yang bisa kami berikan, tetapi kami memberi dengan hati kami Tuhan,
Ini yang bisa kami beri, ini yang kami mau berikan bagi rumah Tuhan, untuk pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam kehidupannya. Tuhan sertai, Tuhan jagai dalam pekerjaannya. Setiap berkat-berkat Tuhan yang mereka terima ke depannya, Tuhan jauhkan dari segala belalang-belalang, pelaha, pelompat. Tuhan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi serta memberkati. Kami siap memberi, kami bersuka cita dalam memberi Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, sambil memberi kita sangat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Tuhan layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, Soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yosef, dan juga terima kasih buat teman-teman imam musik, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, kami mau ucapkan selamat datang ya di tempat ini, welcome home. Dan sebentar ini kita boleh beramah-tamah di lounge depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Injil-Mu mengubah kehidupan kami, biar kami hidup sepadan ya Tuhan, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Besok kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami, dimanapun Tuhan memanggil kami, di dunia kerja, di dunia usaha, di kampus kami, di sekolah kami ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yosef, Tuhan memberkati kehidupan beliau, keluarga beliau, pelayanan. Tuhan pakai semakin berdampak bagi banyak orang. Terima kasih buat setiap yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih juga yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jemaah Tuhan yang ada juga Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, dalam karir, dalam sekolah mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka. Tuhan, apapun yang menjadi doa dan kerinduan mereka, Tuhan juga menjawab. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan ya Tuhan, yang beban berat Engkau sudah berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Mall Kuningan City, di mana kami boleh beribadah Tuhan, memberkati mall ini ya Tuhan. Terima kasih buat Kota Jakarta, Indonesia di masa tenang, untuk kami masuk di dalam pemilihan umum tanggal 14 Tuhan Februari nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami lepaskan keamanan, damai sejahtera Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, aman ya Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif di bangsa ini, untuk Indonesia menjadi semakin dan terus baik lagi ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang, kami angkat tangan kami dan kami terima berkat, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya